Ibu dosen serta tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi akademi. Di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan pedoman program sertifikasi kompetensi teknis dosen dan tenaga kependidikan. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita mendaftar pada program tersebut. Oleh karena itu, simak terus video ini sampai selesai dan jangan lupa tekan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Ya, ini ada login, ada daftar. Bapak Ibu kalau belum mendaftar, jadi kalau Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, Pak, saya sudah mempunyai akun yang di laman yang lama, apakah harus registrasi ulang di sini? Harus. Ya, oke, daftar ya. Bapak Ibu silahkan mendaftar, meregistrasi kalau belum punya akun. Nah, masuk ke tahap berikutnya adalah nanti di slide berikutnya ada nama lengkap, ya silahkan lengkapi nama Bapak Ibu. Diusahakan jangan pakai gelar, ya, jangan pakai gelar. Ya cukup nama kepanjangan saja lah, Firman Rudiansyah misalkan. Nah silakan alamat email masukkan, alamat email ini diusahakan yang valid. Yang valid itu yang aktif maksudnya ya, yang aktif yang sering Bapak Ibu gunakan. Ya jadi kenapa yang aktif? Karena pada saat nanti mendaftar kami akan mengirim email ya untuk verifikasi akunnya gitu ya, verifikasi akunnya. Nah ini silakan masukkan password yang menurut Bapak Ibu cukup bisa diingat ya, itu ada 8 karakter ya, 8 karakter. Silahkan dikombinasikan, silahkan monggo ya, kira-kira yang sulit untuk orang lain ingat seperti itu. Konfirmasi password samakan ya. Nanti setelah daftar ya silakan akan menerima email ya, email verifikasi email dari sistem bahwa Bapak Ibu harus memverifikasi email tersebut dengan cara mengklik verifikasi email address ya, ada 2 di sini ya, ada 2 yang ada verifikasi email dan ada link ini. Ini nggak perlu dilakukan dua-duanya ya, cukup satu saja pada saat ini tidak bisa dilakukan, ini bisa bisa digunakan untuk mengklik ya, untuk memverifikasi akun Bapak Ibu. Ya, jadi ini untuk backup saja ya, pada saat ini tidak berfungsi Bapak Ibu bisa mengklik ini. Oke, selanjutnya pada saat mengklik verifikasi email address, Bapak Ibu akan melihat slide registrasi peserta ya, lanjutan dari registrasi tersebut sistem akan menanyakan siapakah Anda ya, siapakah Anda. Ya, jadi di sini ada objeknya kan sebetulnya ada 2 ya, antara dosen dan tendik di perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu bisa memilih, kalau dosen itu boleh memilih dosen akademik. Ya, karena kita di dikti ya, Dirjen Dikti jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Nah, kalau untuk di sini ada pilihan kalau nggak salah dosen akademik, dosen vokasi, tendik, tenaga kependidikan ya. Nah, setelah itu masukkan NIDN atau NIDK. Nah, apakah dosen akademik atau tendik misalkan seperti itu ya. Jadi kalau dosen nanti akan masukkan NIDN. Nah, seperti ini ya, NIDN-nya masukkan NIDN yang benar ya, jangan sampai salah memasukkan nomor NIDN. Kalau salah satu nomor aja akan masuk data diri orang lain. Adapun untuk tendik ya, kalau pilihannya tendik di sini ya nanti masukkan NITK ya. Nah, simpan ya. Setelah simpan nanti Bapak Ibu akan menunggu beberapa waktu, beberapa menit ya, maksudnya sistem akan mensinkronis data ke PDDikti ya. Oke, setelah masuk nanti Bapak Ibu bisa login lagi ya, bisa login kembali ya. Setelah login, nah apabila Bapak Ibu suatu saat nanti misalkan lupa password ya, silakan ya, di sini kita ada layanan lupa password. Jadi nggak usah nanya ke panitia atau ini ya, bisa coba lakukan sendiri ya melalui lupa password. Setelah memverifikasi ya, tadi pada saat tadi NID-nya dimasukkan atau NITK-nya dimasukkan, nanti sebetulnya akan langsung masuk ke menu penawaran program ya, seperti ini. Ya, menu penawaran program di mana penawaran program itu berdasarkan tadi ya, dosen atau tendik. Ya, kalau dosen ya penawaran program untuk dosen.
Kalau Tendik ya penawaran program untuk Tendik. Nah, itu saja sih untuk dari sisi pendaftaran ya, kita coba saja ya untuk khusus untuk penawaran program sertifikasi kompetensi pada saat menu peminatan ya. Ini oke, saya login ya. Saya coba sebagai dosen ya, sebagai dosen ini sebagai dosen ya. Nanti Bapak Ibu ini sebenarnya dosen dan teknik sama ya, caranya sama. Jadi mirip lah, nggak bakalan beda. Jadi Bapak Ibu dosen atau teknik bisa melihat ya di data diri apakah data dirinya benar, karena ini data dari ini sesuai dengan PD Dikti. Jadi kalau salah di sini ya berarti salah ya memasukkan IDD-nya atau NITK-nya. Nah, jadi data diri ini valid ya berdasarkan data PD Dikti. Nah, selanjutnya masuk penawaran, menu penawaran. Di sini ada menu penawaran program terdaftar dan data diri. Ya, pada saat kita melihat penawaran ini untuk dosen, ya ini ada dihadirkan beberapa penawaran program ya. Untuk sertifikasi kompetensi ya teknis dosen akademik ini ada di urutan kedua nih ya. Jadi silahkan Bapak Ibu di sini ada file pedoman dan daftar sekarang. Nah, di sini di file pedoman itu Bapak Ibu bisa mendownload ya borang portofolio dosen. Karena ini adalah persyaratan-persyaratan sebetulnya yang nanti setelah Bapak Ibu dinyatakan melanjut ke tahap berikutnya ya. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu mendaftar ya. Jadi Bapak Ibu langsung mendaftar, daftar sekarang. Nah, ini masuk. Nah, oke. Nah, ini saya sudah milih sebetulnya tadi ya, sudah mencoba milih. Nah, ini ada dalam menu program terdaftar. Nah, ini program terdaftar ya. Program terdaftar ini ada di menu ini. Jadi Bapak Ibu kalau mendaftar banyak pun nggak masalah ya. Misalkan gini, oh ya itu akan terus ke bawah. Jadi aplikasi ini akan terus mendokumentasikan apa aja yang Bapak Ibu daftar. Ya, daftar itu belum tentu mensubmit ya. Daftar itu belum tentu mensubmit. Jadi boleh saja mendaftar, nanti silakan lengkapi mana yang akan dikirim misalkan. Nah ini kalau kebanyakan pusing ya, jadi saya batalkan aja ya biar nanti kosong. Selanjutnya adalah apa yang Bapak Ibu harus lakukan. Di sini ada data peserta ya, data peserta ya, Bapak Ibu silahkan lengkapi. Setelah data peserta, mohon maaf, kedua adalah ada peminatan sertifikasi. Peminatan ini Bapak Ibu bisa edit ya di sini ya, edit pilih ya. Di sini ada bidang sertifikasi ya, bidang sertifikasi apa aja yang Bapak Ibu inginkan ya kan, misalkan di manajemen misalkan. Nah, ini masing-masing bidang itu ada skemanya. Itu ada memilih skema ya, skema manajemen keuangan atau bisnis. Di sini ada skema. Ya, misalkan teknik akuntansi apapun ya bisnis ya, atau mana yang Bapak Ibu ini, misalkan manajemen kinerja misalkan. Nah, supervisor manajemen kinerja dan karir. Nah, ini saya milih nih misalkan ya, simpan. Nah, setelah simpan, oke, nah ini bidang dan skema yang sudah saya tentukan, ya sudah saya putuskan akan saya mengikuti ini, ya sesuai dengan misalkan kemampuan saya atau bidang saya yang memiliki di pekerjaan tempat bekerja seperti itu ya. Apabila sudah melengkapi dan menentukan bidang dan skema yang sudah ditentukan, jangan lupa diajukan pendaftaran. Setelah ajukan, nah di sini ada riwayat penilaian, akan berubah statusnya jadi riwayat penilaian. Riwayat penilaian apa? Nah, tadi saya sudah sebutkan. Riwayat penilaian ini adalah untuk melihat Bapak Ibu di tahap apa, ya di tahap apa Bapak Ibu sedang di seleksi misalkan. Kalau klik di sini belum ada berarti ya belum dilakukan seleksi. Ya, masih tahap persiapan ataupun tahap plotting oleh tim Dirjen Dikti. Seperti itu. Nah, nanti informasi-informasi pada saat desevaluasi akan muncul. Tahap desevaluasi. Pada desevaluasi Bapak Ibu lolos atau tidak lolos, yaitu akan informasinya ada di sini. Selain dari surat resmi yang publish di Dirjen Dikti ya, atau di sumber daya. Nah, menu batalkan ajuan ini boleh masih aktif boleh bisa dibatalkan ya usulan Bapak Ibu itu selagi masih periode yang masih kita buka. Ya, misalkan periode ini sampai 12 ya, 12. Ternyata wah saya salah mengisi data misalkan ya, atau saya mau ganti skema misalkan ya bidang. Nah, ya batalkan saja sebelum nanti ditutup ya. Jadi kalau udah closing mohon maaf tidak bisa dibatalkan. Oke, itu sebetulnya itu ya yang bisa saya sampaikan pada saat
ada informasi dari kami ya, dari Direktur Sumber Daya akan diumumkan bahwa bidang dan skema mana saja yang dilanjutkan. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu diumumkan ke tahap berikutnya untuk melengkapi persyaratan Bapak, ini di laman kompetensi ini akan muncul ya, akan muncul kelengkapan persyaratan. Nah, intinya akan seperti ini ya. Jadi surat izin pimpinan perguruan tinggi yang tadi sesuai dengan pedoman ya, ada dokumen portofolio dosen. Nanti untuk tendik ya tendik ini ya, surat pernyataan peserta misalkan ya, diupload nanti dokumennya bisa dilihat oleh tim ya pada saat seleksi peserta nanti ya. Sebetulnya itu aja sih dari saya untuk dari sistem ya, ikutin saja sistemnya nanti diumumkan, nanti setelah diumumkan Bapak Ibu bisa melihat tinggal mengisi saja. Jadi Bapak Ibu, saran saya kalau dari sekarang untuk melengkapi berkas ya nggak masalah, siap-siap saja. Nanti kan tinggal di-scan, nanti tinggal di-upload di dokumennya ya, di dokumen isian-isian yang nanti kita siapkan, seperti itu. Oke, selanjutnya itu saja dari saya, Mbak Tami. Saya rasa cukup untuk pendaftaran dan pendanaan, lebih kurangnya nanti kita teruskan dalam sesi tanya jawab.